Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Renaldi Safriansyah, MHSC MPM, selaku dosen mata kuliah Kebijakan Publik, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Liza Humaira, NIM 200801009, mahasiswi dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Universitas UI Araniri, Banda Aceh. Video ini berisikan penjelasan perkuliahan pada pertemuan ke-8, yaitu tentang evaluasi kebijakan publik sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Kebijakan Publik. Sebelum saya memulai presentasi, saya mempunyai quotes, yaitu bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah yang akan menjadikan hidup kita menjadi bahagia. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Kebijakan publik berasal dari terjemahan public policy. Berikut akan saya jelaskan apa yang dimaksud publik dan policy. Para pakar ahli bahasa menerjemahkan kata publik ke dalam bahasa Indonesia sangat susah. Misalnya diartikan masyarakat, rakyat, umum, dan negara. Namun kebanyakan penulis buku menerjemahkannya sebagai publik saja, seperti terjemahan public policy, yaitu kebijakan publik. Kata publik mempunyai dimensi arti yang agak banyak. Secara sosiologi, kita tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial, di mana manusia hidup dan tinggal bersama-sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat dan membatasi kehidupan anggota-anggotanya. Di lain pihak, publik diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat, atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma, nilai yang mengikat atau membatasi perilaku publik sebagaimana halnya pada masyarakat. Karena publik sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya atau identifikasinya secara jelas. Satu yang menonjol adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama. Sedangkan kebijakan yang dimaksud disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan maupun kebijakan. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design. Bagi para policy makers atau pembuat kebijakan dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah. Tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Secara konseptual, kata policy diartikan dan diterjemahkan menjadi istilah kebijakan atau kebijaksanaan karena memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dalam suatu pemerintahan. Berdasarkan pembahasan di atas, kami ingin merumuskan definisi kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Sementara itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Kata publik dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara, sistem politik, serta administrasi. Sementara pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberi amanat oleh seluruh anggota suatu sistem politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem, bisa RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, negara, hingga supranegara. Para ilmuwan politik yang pada masa lampau umumnya berminat terhadap proses-proses politik seperti proses legislatif, proses pemilu dan unsur-unsur sistem politik seperti kelompok kepentingan atau pendapat umum. Dewasa ini telah semakin meningkatkan perhatian mereka terhadap studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik merupakan suatu studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah.
Studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik. Penelitian mendalam mengenai akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan atau direncanakan maupun dampak yang tidak diharapkan. Fenomena kecenderungan meningkatnya minat ilmuwan politik terhadap kebijakan publik dapat kita lihat dari semakin banyaknya studi mengenai kebijakan publik dalam bentuk penelitian-penelitian berkala, maupun literatur-literatur yang membahas kebijakan publik secara khusus. Jika kebijakan publik dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka minat untuk mengkaji kebijakan publik telah berlangsung sejak amat lama, bahkan sejak zaman Plato dan Aristoteles. Walaupun saat itu studi mengenai kebijakan publik masih terfokus pada lembaga-lembaga negara saja. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak evaluasi. Kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian, dan perumusan masalah kembali. 1. Analisis kebijakan. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu pertama, untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Kedua, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Tipe evaluasi kebijakan. James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam dua tipe. Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, menyangkut perihal kepentingan, interest, dan ideologi dari kebijakan. Kedua, evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. C. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab fungsi evaluasi. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu, misalnya perbaikan kesehatan, dan target tertentu. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif, sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas, teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang
pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan yang menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. Hakikat evaluasi sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik, guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan. 3 lingkup makna evaluasi kebijakan publik. Pertama, evaluasi perumusan kebijakan. Kedua, evaluasi implementasi kebijakan. Ketiga, evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat, fungsi evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari proses suatu kebijakan, tetapi kegiatannya terjadi pada seluruh aktivitas dalam proses kebijakan. Artinya, bahwa dalam formulasi dan implementasi juga dapat dilakukan secara evaluasi. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan secara lengkap mengandung pengertian bahwasanya sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan, pada awal evaluasi yang dilakukan pada saat program belum beroperasi atau berjalan pada tahap perencanaan. Biasanya difokuskan pada masalah-masalah persiapan dari suatu kegiatan. Dapat pula evaluasi itu didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya, yang secara substansial memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Atau dapat pula merupakan sebuah studi kelayakan. Pengertian modal kebijakan. Modal kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti halnya masalah-masalah kebijakan yang merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah. Modal-modal kebijakan merupakan rekonstruksi artifisial dari realitas dalam wilayah yang merentang dari energi dan lingkungan sampai kemiskinan, kejahatan, dan kesejahteraan. Modal kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika. Mereka dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah, melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Model adalah waktu ideal dari situasi-situasi dunia nyata. Model adalah menyederhanakan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model fisik adalah reproduksi ukuran kecil dari benda atau objek fisik. Model pesawat terbang, model pakaian, model rumah dibuat untuk menggambarkan bentuk asli dari benda yang ingin digambarkannya. Model abstrak adalah penyederhanaan fenomena sosial atau konsep-konsep tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan teoritis, simbol-simbol, gambar atau rumusan-rumusan matematis mengenai fenomena yang dideskripsikannya. Contoh kasus evaluasi pemekaran daerah kabupaten di Indonesia. Pemerintah daerah melihat pemekaran daerah sebagai upaya untuk secara cepat keluar dari kondisi keterpurukan. Studi ini menyajikan evaluasi terhadap pemekaran kabupaten yang telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2005 melalui penerapan metode control treatment dan pemilihan sampel secara purposif. Studi ini telah membandingkan kinerja pembangunan daerah otonom baru, daerah induk,
dan daerah kontrol. 4 aspek utama yang menjadi fokus dalam studi evaluasi kebijakan publik ini adalah perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, serta aparatur pemerintah daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa daerah-daerah pemekaran yang menjadi cakupan wilayah studi secara umum memang tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk atau daerah kontrol. Namun setelah 5 tahun dimekarkan, ternyata kondisi daerah otonom baru juga secara umum masih tetap berada di bawah kondisi daerah induk dan daerah kontrol. Pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan dengan daerah induk yang relatif stabil dan terus meningkat. Memang pertumbuhan daerah pemekaran, gabungan daerah otonomi baru, dan daerah induk menjadi lebih tinggi dari daerah-daerah kabupaten lainnya, namun masih lebih rendah dari daerah kontrol. Hal ini berarti walaupun daerah pemekaran telah melakukan upaya memperbaiki perekonomian di masa transisi membutuhkan proses, belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan. Dari sisi ekonomi, penyebab ketertinggalan daerah otonomi daerah baru dari daerah induk maupun daerah lainnya adalah keterbatasan sumber daya alam, juga keterbatasan sumber daya manusia. Penduduk miskin cukup banyak, dan belum maksimalnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui investasi publik. Masalah-masalah yang dihadapi pada aspek ekonomi cukup beragam dan belum kondusif dalam menggerakkan investasi. Kesimpulan, modal kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model adalah wakil ideal dari situasi-situasi dunia nyata. Model adalah menyederhanakan dari realitas yang diwakili. Model dapat dibedakan atas model fisik dan model abstrak. Model memiliki fungsi antara lain membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang beroperasinya sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Model membantu kita menjelaskan sistem apa dan bagaimana sistem tersebut beroperasi, membantu kita dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-milah elemen-elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan, membantu kita memperjelas hubungan antara elemen-elemen tersebut, membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar elemen. Selain fungsi yang dimiliki model kebijakan juga memiliki jenis, yaitu model pluralis, elitis, sistem, rasional, inkrementalis, dan institusional. Sedangkan untuk pendekatan kebijakan juga memiliki berbagai macam, yaitu pendekatan kelompok, proses, fungsional, kelembagaan, peran serta warga negara, psikologis, proses, substantif, logis positifis, ekonometrik, fenomenologik atau postpositifis, partisipatori, normatif atau preskriptif, ideologi, dan historis. Mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Jika ada kesilapan dari saya mengenai topik atau pembahasan yang saya jelaskan di video presentasi ini, saya ucapkan beribu maaf atas kesalahan yang saya buat, dan saya juga akan terus belajar memperbaiki kesalahan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.